keturunan daripada Sa'ban bin Sangha ini, saya ini dari garis ibunya. Tahir Birando punya anak dua, yaitu ibu saya dan Imam Haji Birando. Tapi Haji Birando meninggal, anaknya juga berapa tahun kemudian meninggal, tinggal cucunya. Ya, alhamdulillah Sa'ban bin Sangha dan pengikutnya itu turun pertama kali di Fatu Besi yang sekarang ada Kelurahan Oiba. Tapi karena Belanda ingin membangun bandar, maka Sa'ban bin Sangha dan pengikutnya digeser ke kelurahan yang sekarang ini Kelurahan Fontaine. Tapi pada waktu dibangun untuk tempat ibadah, menurut Belanda mengganggu ketenangan daripada Belanda. Maka rasa simpati daripada Raja Taibenu, maka diberikan sebuah tanah yang berupa sawah berukuran kurang lebih 2 hektar yang ada di Air Mata. Alhamdulillah berkat perjuangan dari para Sa'ban bin Sangha dan para pengikutnya, alhamdulillah bisa membangun sebuah masjid yang berukuran 10 kali 10 meter yang berada di Desa Air Mata pada waktu itu. Dan saya tambahkan sedikit, kenapa mesti ada yang dinamakan Desa Air Mata. Desa Air Mata ini unik. Apakah di sini banyak mata air atau air mata tumpah karena selalu diintimidasi? Ya, itu dua kemungkinan, dua jawaban yang bisa kita rangkum. Nah, Masjid Al-Baitul Qadim ini terletak di sekarang Kelurahan Air Mata, RT 06, RW 2, Kelurahan Air Mata. Alhamdulillah masjid ini dibangun tahun 1806 itu sampai tahun 1993 baru direhab. Ya, bentuk masjid itu perpaduan antara Arab, Cina, dan Muslim. Jadi Masjid Air Mata ini sebelum tahun 1994, 1903 itu masih tetap menamakan Masjid Air Mata. Dan yang memberi nama Masjid Al-Baitul Qadim itu adalah Bapak Mustafa Taha, yaitu rumah tertua. Itu hasil musyawarah daripada keluarga besar Muslim di Air Mata. Dan renovasinya itu pada tahun 1993 oleh keturunan daripada Sa'ban bin Sangha atau cicit daripada Sa'ban bin Sangha, yaitu Haji Birando bin Tahir. Itu renovasi karena situasi, kondisi daripada masjid ini sudah tidak memungkinkan lagi. Dan umat Islam pada waktu sekarang ini sudah begitu pesat perkembangannya, maka inisiatif daripada Haji Birando bin Tahir dan para orang tua-tua, tokoh masyarakat dan lain sebagainya menginginkan agar masjid ini direhab sesuai dengan kondisi sekarang ini. dibangun oleh Sa'ban bin Sangha bersama dengan pengikut-pengikutnya dengan ciri khas
perpaduan antara Jawa, kemudian Arab, kemudian Cina. Nah, ini ciri khas ini dari segi arsitekturnya melambangkan sebuah persatuan. Ketika itu Belanda ingin untuk mengganggu jalannya dakwah Sa'ban bin Sanga ini, tetapi dibuat semacam ada ring-ring, artinya ada semacam perlawanan-perlawanan yang dibuat strategi untuk supaya kekuatan-kekuatan Belanda itu menjadi lemah. Nah, sehingga di dalam kampung ini dibagi menjadi 3 ring. Ada di bawah itu namanya pagar sabu, dibuat menjadi pagar-pagar itu. Kemudian di tengahnya adalah pagar Taibenu, pagar Termanu, dan di atasnya itu adalah pagar Taibenu. Nah, kelompok-kelompok inilah yang menjadi kekuatan untuk melindungi jalannya dakwah oleh Sa'ban bin Sanga. Nah, akhirnya ketika itu lemah oleh Belanda, tidak bisa untuk melawan atau memindahkan sebuah masjid yang sudah dibangun oleh Sa'ban bin Sanga. Masjid ini dan mengurus masjid ini kepada 3 orang anak, yaitu Birando, Abdullah, dan Wafid. Birando dihibahkan sebagai imam, Abdullah sebagai khatib, dan Wafid sebagai muadzin. Jadi mulai dari pertama, imam yang pertama itu adalah Sa'ban bin Sanga. Imam yang kedua adalah Birando. Imam yang ketiga adalah Ali bin Birando. Kemudian imam yang keempat adalah Jamaluddin. Imam yang kelima adalah Abdul Ghani. Imam yang keenam adalah Tahir bin Birando. Dan imam yang ketujuh adalah Birando bin Tahir. Nah, sampai dengan hari ini Birando bin Tahir itu wafat itu di tahun 2007. Dan dalam kesempatan itu terjadi transisi imam sehingga kosong, maka ditengahnya waktu itu oleh imam sementara yaitu Bapak Abdurrahim Mustafa yang jabatan waktu itu bisa dikatakan sebagai wakil imam. Namun dalam pelaksanaan sepanjang beliau laksanakan hingga sampai 2015, maka sebelum itu dibentuklah Dewan Pembina, dan untuk ketua itu waktu itu adalah Pak Burhan Mustafa, dibentuk Dewan Pembina dan dipilihnya ketua yang periodenya 2015 sampai 2020, 5 tahun, dan diangkat sebagai salah satu ketua panitia atau kini ketua yayasan adalah Bapak Haji Musa Imran. Maka beliau kewajiban sebagai tupoksi beliau untuk beliau mengangkat imam dan pengurus-pengurus BKM dan Badan Iria, Badan Iroda untuk mengurus kemakmuran masjid di Al-Baitul Qadim ini. Di sini juga punya adab-adab di dalam masjid. Nah, ini tidak terlepas sampai dengan hari ini. Kami sebagai pengurus yayasan punya tanggung jawab untuk menjaga, merawat, dan melaksanakan apa yang sudah ditanamkan oleh orang-orang tua kita. Contohnya, seperti untuk meletakkan beduk, kemudian muadzin, kemudian mimbar, kemudian mihrab, itu semuanya itu menunjukkan bahwa kepemimpinan itu harus ada pada depannya. Contoh misalnya mihrab. Tidak bisa kita pasang mihrab itu dengan beduk, dengan mimbar, dengan apa itu tidak sejalan dengan arah itu. Jadi contohnya misalnya beduk, dia posisinya di sebelah kanan, kemudian muadzinnya, kemudian mimbarnya, kemudian mihrabnya. Jadi dia itu menunjukkan adab-adab yang harus ditempati ini. Nah, ini tidak dimiliki oleh masjid-masjid di luar selain dari Masjid Air Mata ini. Nah, oleh karena itu kami dari pengurus yayasan punya sebuah tanggung jawab untuk menjaga ini. Tidak bisa kita membuat atau mendesain sebuah rumah ibadah tanpa melihat budaya,
kemudian adab-adab yang sudah ditanamkan oleh pendahulu-pendahulu itu. Dari segi arsitekturnya masjid, itu kita di sini membagi dua. Ada dua bagian. Ada yang mengurus fisiknya bangunan, ada yang mengurus jalannya ibadah. Jadi ada dua ini namanya Kampung Imam dan Kampung Raja. Ini sampai dengan hari ini dua komponen ini tetap kita berpegang teguh pada hal-hal yang sudah dilakukan pada orang-orang tua kita terdahulu. Kampung Imam itu dia ditugaskan untuk melaksanakan tugasnya ubudiyah. Tugas ubudiyah ini yaitu tugas-tugas keagamaan. Ada jamaah, ada umat, ada masyarakat yang ingin bertanya tentang masalah-masalah keagamaan, itu masuknya di Kampung Imam. Kemudian Kampung Imam punya tugasnya untuk melaksanakan ubudiyah di dalam masjid ini. Sedangkan Kampung Raja, Ukhwaniyah. Ukhwaniyah itu dari segi sosial kemasyarakatan. Dan untuk masjid, dia punya tugas itu untuk menjaga fisiknya bangunan. Posisi dia adalah raja. Rajanya namanya Badarudin, keturunan Badarudin. Itu posisinya dia di atas. Jadi dia dalam membuat fisik bangunan, tugas dia itu tuh adalah untuk menjaga ini, bangunan ini. Itu adalah Kampung Raja. Kemudian dalam ritual-ritual, Kampung Raja ini punya kerjasama dengan Kampung Imam. Nah, Kampung Raja, dia dalam melaksanakan sosial kemasyarakatan. Pembangunan masjid itu pada waktu itu air mata ini belum ada ini. Yang ditempati pertama adalah Sa'ban bin Sangha dan pengikutnya. Maka dana yang didapat itu adalah patungan daripada Sa'ban bin Sangha dan pengikutnya. Itu membuat kesepakatan untuk membangun masjid daripada hasil daripada sumbangan daripada pengikut-pengikutnya Sa'ban bin Sangha. Nah, dan kayu-kayu ini diambil dari luar daripada kampung ini. Ya alhamdulillah, ini 4 tiang atau 4 pilar yang seolah-olah diangkat dari bawah ke atas, yang dasarnya adalah tiang dari kayu. Maka 4 tiang ini menandakan 4 suku guru. 4 suku guru ini adalah Birando, Badarudin, Talib, dan Mustafa. Yang pertama kali mendiami di desa atau kelurahan Air Mata yang sekarang ini. Nah, ini adalah lambang daripada 4 suku guru yang ada di Air Mata. Tapi waktu dulu ini barang masih dari kayu. Masjid lama ini tiangnya dari kayu. Tapi sekarang sudah modern dan untuk menopang kekuatan dari atas, alhamdulillah dengan cor dan lain sebagainya. Tapi bentuk daripada 4 tiang ini alhamdulillah masih bertahan hingga hari ini. Jadi masjid yang dibawa itu memang dari awalnya itu mihrab. Mihrab itu dari awal sampai hari ini tidak pernah berubah. Hanya yang ada sekarang ini seolah-olah diangkat mihrabnya ke atas. Jadi dia punya titik pusat antara mihrab bawah dengan mihrab atas itu sama. Jadi mihrab bawah itu ada, yang sekarang kan kita lihat mihrab yang di atas agak sedikit besar. Jadi di tengah-tengahnya itu ada mihrab bawahnya itu. Masjid ini punya 2 lemari, lemari sudut. Yang besarnya kurang lebih berdiameter tingginya 3 sampai 3,5 meter, berdiameter 2,5 meter, 4 pintu. Itu ada lemari 2 sudut. Lemari 2 ditempatkan di sudut masjid, depan masjid. Tapi memang masjid ini dari zaman dulu masih adanya masjid ini, itu cuma warna putih dan warna kuning. Kayunya itu berupa warna kuning. Jadi tidak ada warna yang temboknya itu dioker warna hijau, kuning, tidak ada. Itu tetap dia warna putih. Bedeku ini adalah salah satu pohon, yaitu pohon lontar,
utuh, pohon lontar utuh yang dibuat beduk oleh pengikut daripada Sa'ban bin Sangha. Nah, beduk ini kalau kita lihat beduk sekarang ini ada dari papan atau dari kayu yang disambung-sambung, tapi beduk air mata itu utuh daripada pohon lontar. Ya. Dan di situ hasil waktu ketukan itu punya waktu atau sesuai dengan waktu sholat. Armata ini ada dua suku, yaitu Arab dan Melayu. Ya, Arab ini yang sekarang yang ada orang bilang ada Al-Hati, ada As-Sigaf, ada Jawas. Tongkat untuk naik ke atas mimbar itu adalah kepunyaan daripada Bofet. Bofet itu ditugaskan sebagai muadzin atau Bilal. Nah, yang bisa pegang tongkat ini adalah keturunan daripada Sa'ban bin Sangha tadi itu, yaitu Bofet. Nah, keunikan tongkat ini, dia harus dibawa ke atas. Sesudah khatib dia naik itu dengan membawa tongkat. Jadi ada di masjid ini sekarang ini hanya ada 3 tangga. Ya, 3 tangga ini jadi orang tidak bisa naik seenaknya, melangkah terus melangkah. Dia harus satu dia berselawat kepada Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim alaih. Dia berselawat lagi dan dia tidak bisa sembarang putar. Dia harus putar pelang. Baru menghadap kepada umat yang ada di dalam masjid. Kurumbatan orang biasa bilang keranda. Jadi kurumbatan ini biasanya kalau orang ada mau meninggal itu dia sudah kasih sinyal bahwa sebentar lagi orang akan meninggal. Dia bisa kasih sinyal pertanda bahwa besok atau sebentar malam pasti orang akan meninggal. Itu keunikan daripada kurumbatan. Dia lari, atau dia goyang. Pertanda bahwa itu sebentar lagi orang akan meninggal. Ada situ maka persatuan kesatuan di umat Islam di Armata ini saling melengkapi. Berarti yang tadinya ada dikotomi antara Arab, Melayu, sekarang sudah menjadi satu. BKM ada 3 bidang. Bidang pertama yaitu Imaro. Imaro adalah badan agama, yaitu para imam, muadzin, khotib, dan para mudin. Mudin ada mudin laki-laki, ada mudin perempuan. Yang kita pegang ini adalah warisan dari Sa'ban bin Sangha yang ditugaskan, yang diwariskan kepada 3 putra itu. Itu sampai dengan sekarang mereka ini punya tempatnya. Kalau yang sekarang yang kita masukkan untuk kita tetapkan, itu imam yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas itu. Tetapi yang punya tempatnya itu adalah keturunan itu. Jadi seandainya mereka ini seperti yang tadi itu cucu cecenya itu yang masih di luar, mereka datang ini tidak ada cerita lain lagi, tetapi mereka punya tempatnya sudah tersedia. Nah, tugas-tugas yang sudah kami berikan dari lembaga untuk mendistribusikan kepada tugas-tugas imam itu untuk melaksanakan, untuk memimpin jalannya ibadah, kemudian pelayanan terhadap umat, itu tugas-tugas dari imam. Tetapi tempatnya memang agak berbeda dengan masjid-masjid di luar. Pengurusnya itu diberikan, tapi mereka punya tempatnya. Di sini berbeda. Tempat yang kami siapkan itu adalah tempat yang sudah diwariskan oleh para leluhur, para Sa'ban bin Sangha itu. Jadi dari Birando punya tempatnya adalah di mihrab. Dari Abdullah tempatnya adalah di mimbar. Walaupun
dalam kondisi sekarang ini Dewan Masjid telah menetapkan Dewan Dakwah. Dewan Dakwah itu ada beberapa nama-nama yang kita rekomendasikan untuk bisa masuk di dalam Dewan Dakwah itu untuk jadwal khutbahnya. Tetapi orang-orang yang sudah masuk di dalam tempatnya keturunan itu tetap harus menjadi simbol. Mereka harus ada di dalamnya. Dulu masjid yang masih di bawah, itu kekuatan energinya itu sangat positif sekali. Jangankan kita berbicara, melaksanakan. Berbicara aja salah, bisa juga ada dampaknya. Karena amalia-amalia orang tua dulu dalam amal terhadap masjid ini kan sangat kuat sekali. Nah, ini yang sampai dengan hari ini, dari keturunan-keturunan itu, tetap kita minta untuk bisa menjaga ini dan bisa merawat sampai pada anak cucu cece ini untuk dalam melestarikan nilai-nilai budaya itu.